Insya Allah. Cuma proses. Nah itu ujiannya itu. Kalau nggak ada orang-orang kayak gitu, kita nggak bakalan dapet ladang pahala salah satunya. Itu jadi ladang pahala buat kita. Itu yang bikin pahala besar untuk kita tuh yaitu salah satunya sosok-sosok seperti itulah. Kalau kitanya sabar, kitanya benar-benar sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan kuat. Itu udah janji Allah tuh. Dan wamani utama saridullah bisa khatilah sakitullah alaihi wasyafatu alaihi nas. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kebencian Allah, kita nyari aja ridho manusia nih, padahal Allah benci sama kita karena kita bukan mencari ridhonya kepada Allah. Udah mana kita Allah benci kepada kita. Ayo kita cari ya supaya dipuji-puji sama orang. Oh, pokoknya macam-macam lah tuh. Ayo aja kita fokus ke situ. Nah, gimana kalau begitu? Sakhitullah alaih. Tetap Allah akan benci terhadap kita, dan orang-orang yang kita cari keriduan itu nggak bakalan ridho, malah benci nanti akhirnya sama kita. Makanya jangan cari keriduan manusia. Udah aja, gitu. Udah serba salah. Nah, di dalam kitab Hikayat Mutaqaddimin tadi, seperti halnya diceritakan ada seorang ayah dan anak sedang menuju salah satu kota. Nah, di situ si ayah dan si anak menuju ke salah satu kota karena memang tujuan anaknya ingin beradab terhadap orang tuanya, maka si orang tua ini disuruh naik kuda sama anaknya. Kalau kata balik kita ya, sudah naik. Ntar ada yang nuntun ini kuda, karena ada di tujuan si anak. Tuntun aja ya bapaknya yang naik kuda. Nah, begitu lewat kampung, kalau kayak dari Cikuda Kulon ke sini, ada orang lagi pada kumpul. Nyeletuk kedengeran. Itu bapak kagak urus kali. Kayak gak mau sama anaknya, malah anaknya yang suruh nuntut. Bapaknya malah naik. Itu orang tua bagaimana tahu? Kedengeran begitu, akhirnya ditukar. Anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Jalan lagi. Nah, begitu udah sampai ke kampung yang lain, ada orang ngomong lagi begitu sama. Ya kebalikannya, si anak agak adab sama orang tua. Orang tua disuruh nuntun. Begitu. Akhirnya apa? Itu kuda kagak ditaikin dua-duanya. Ayah sama anaknya ini malah nuntun kuda, kagak ditaikin. Jalan lagi lanjutin ke kota. Udah gitu ada orang kumpul ngomong lagi. Orang pikirannya gimana ya? Lah ngapain bawa-bawa kuda kalau kagak ditaikin? Salah. Itu dalam kitab Hikayat Mutaqaddimin. Artinya apa? Dia mencari keridhaan manusia mah gak bakalan ketemu. Pokoknya kalau kata kita begini, belum tentu orang mau begitu, gitu ya. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, kita mencari keridhaan Allah ini agar supaya mendapatkan keridhaan Allah ini ada pada beberapa tempat yang harus kita jalani. Ya. Kalau kita pengen mendapatkan keridhaan Allah, di antaranya adalah kita harus menerima atau harus ridho atas ketentuan Allah, di antaranya halwan wa murin. Apa? Kita harus menerima ketika manis atau pahit. Ya.
Dalam apa? Dalam perkara kehidupan kita. Ketika kita manis, kita harus ridho kepada Allah. Kalau kayak ini mah kalau lagi enak gitu ya, semuanya mendukung, ekonomi mendukung, sehat mendukung, kita apa lagi? Keluarga pada sehat, apalagi pokoknya mah manis dah kehidupan kita. Nah, itu harus ridho kepada Allah. Padahal enak ya, tapi kita tetap harus ridho. Ridhonya apa? Yakni bawa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Kalau cuma kita sehat, keluarga kita sehat, ekonomi oke, tapi nggak ibadah, berarti orang itu tidak ridho atas ketentuan Allah. Padahal itu ketentuan Allahnya berupa manis, enak kan? Satu. Kedua, wabi murid. Kita harus ridho dalam ketika kita lagi pahit, dalam kondisi pahit, dalam kondisi susah, kita harus ridho. Seperti halnya, ya kita supaya gampang aja ngaji ya, kita pahami, yaitu seperti tentang ekonomi lah. Ekonomi kita lagi pahit. Nah, ilmu apa yang harus kita terapkan di situ tuh? Atau cuma sekedar cukup doang? Gak bisa kayak yang lain, misalnya itu ya, bisa lebih, gak bisa, belum bisa. Nah, ilmu apa yang harus kita terapkan agar Allah ridho kepada kita? Ilmu yang harus kita terapkan dalam kondisi seperti itu adalah ilmu qanaah. Ilmu apa? Qanaah. Apa qanaah? Ya? Apa arti qanaah? Bukan kondangan, qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah itu adalah merasa cukup. Harus disyukuri, itu udah merasa cukup aja. Walaupun rezeki kita seperti ini, artinya kurang daripada cukup, kita harus qanaah, harus merasa cukup. Nah, kalau kita udah bisa qanaah, insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Nih ya, ada satu hikayat. Ya, jangan tidur ya, dikit 5 menit ya buat hikayat. Nah, kalau di apa namanya? Kalau didongengin tidur. Ini dalam kitab An-Nawadir ya. Ada satu hikayat yang mana pentingnya kita berqanaah, artinya harus merasa cukup daripada hal yang sedikit. Sedikit kita harus merasa cukup, kita harus bersyukur. Hukia dihikayatkan An Uwais Al-Yamani dari Al-Imam Uwais Al-Yamani rahmatullahi qala berkata, kana rajulun lahu arba'atu auladin. Jadi ada seseorang ya, dan orang itu mempunyai 4 anak. Pamarodu, akan tetapi di satu waktu ini ayahnya sakit. Sakitnya sakit berat. Faqala ahaduhum lahum. Kalau kayak ini mah tahu yang tuanya, atau yang anak terakhir, atau anak yang di tengah nih. Ngajakin ngumpul nih semua anak-anaknya, saudara-saudaranya, ayo kumpul sini kumpul gitu ya. Nih, ada yang ngomong di salah satu anaknya, ngajakin kumpul. Ngomongnya begini, ima antak piluhu walaysa lakum min mirasihi syai'un wa ima an akfilahu walaysa li min mirasihi syai'un. Gitu. Kalau kata ini begini ngomongnya, nih kita kompromi ya sekarang. Ini bapak atau ayah kita lagi sakit nih, gitu. Sakit berat. Gitu. Cuma siapa yang mau ngurusin ini ayah kita? Sedangkan warisan ayah kita ini cuman satu-satunya, yang mana satu-satunya ini juga mau dijual biayanya buat pengobatan ayah.
Jadi kita nggak ada yang dapat satupun, seorang pun warisan dari ayah kita, karena warisannya buat biaya berobat. Akhirnya kan anak-anaknya kagak ada yang mau nih, ya kagak ada yang mau dikompromi kayak gitu. Akhirnya itu anak yang ngomong itu yang ngajakin kompromi. Ya udah, kalau emang nggak mau mah, kan yang mau biar saya aja yang ngurusin ayah. Biarin saya mah kagak dapat warisan ge. Yang penting ayah sembuh, gitu ya, kurang lebih ya. Nah, Pak Abu, Pak Kapalu, huwa hatta mata. Dirawat ini ya si ayahnya sama si anak itu sampai ayahnya ini meninggal. Sampai meninggal ya ayahnya. Sampai meninggal, akhirnya meninggal. Besok-besok pakilalahu fil manami. Ketika di malam hari anak yang merawat ayahnya itu tidur.